Ini adalah Samsung Galaxy Z Flip 7. Iya, yang baru banget nih, yang baru banget. Dia punya beberapa kemampuan yang udah kita minta sejak lama untuk Samsung Galaxy Z Flip series. Kemampuan seperti apa itu? Oke, mari kita bahas. Oke, sebelum kita lanjut bahas si HP lipat yang baru ini ya, kalau kalian tertarik dan mau pre-order smartphone Samsung yang satu ini, kami ada tips supaya belinya bisa lebih hemat karena dapat cashback yang bisa dicarikan jadi uang tunai. Caranya, pre-order melalui aplikasi Shopback mulai dari tanggal 9 di jam 9 malam untuk dapetin banyak cashback. Dan kamu juga bisa dapat bonus cashback tambahan lain hingga Rp850.000. Intinya kita bisa dapat cashback lebih banyak di masa promo pre-order. Bisa cuan banyak nih. Nah, buat yang belum tahu, Shopback itu adalah aplikasi semacam pintu gerbang sebelum kalian belanja online. Keuntungannya kalau belanja melalui aplikasi Shopback, kalian pasti dapat cashback dari setiap transaksi. Mulai dari belanja elektronik, kebutuhan rumah, fashion, beauty, sampai bisa juga untuk booking hotel, tiket pesawat, dan kebutuhan liburan kalian bisa tuh semuanya ya. Nah, di dalam Shopback ada lebih dari 700 merchant, mulai dari Samsung, Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Watson, sampai merchant travel seperti Traveloka, Tiket.com, Agoda, Booking.com, Trip.com, dan banyak lagi. Semuanya ngasih cashback. Nah, pasti kalian pernah ya belanja di merchant-merchant tadi ya. Nah, jadi udah pasti lebih untung nih kalau pakai Shopback karena kalian bisa dapat cashback berkali-kali tanpa batas. Nih, lihat ya. Cashback saya udah banyak banget nih ya karena saya setiap belanja apa aja selalu membiasakan buka dan pakai aplikasi Shopback dulu. Jadi, udah kayak nabung nih. Tahu-tahu saldo cashback udah kumpul banyak. Selain cashbacknya banyak banget tanpa batas, kalian bisa dapat berkali-kali dan juga ada bonus cashback lagi kalau ikut misi belanja. Mau tahu caranya? Nah, gini nih ya. Pertama, download aplikasi Shopback dan klik link yang ada dalam deskripsi video ini dan jalankan aplikasinya. Lalu buat akun di situ ya. Buat pengguna baru bisa masukin kode ini nih. Lihat nih ya, supaya bisa dapat bonus cashback 20.000 gratis ya. Ya, masukin kode yang di layar ini ya. Nah, kalau sudah ada Shopback, ingat setiap mau belanja online buka aplikasi Shopback dulu. Nah, nanti di situ akan ada banyak sekali pilihan e-commerce. Jadi langsung pilih aja mau beli di e-commerce yang mana. Misalnya nih, saya mau ngambil Samsung Galaxy Z Flip 7. Itu bisa lewat Shopback juga. Jadi setelah buka Shopback, ke halaman bonus dulu dan cari misi belanja Samsung. Klik ikuti. Setelah itu langsung belanja atau cari dan klik aja logo Samsung. Lalu di sini akan muncul keterangan cashbacknya. Setelah itu klik continue to app. Kemudian tinggal lanjut belanja seperti biasa aja untuk gadget produk mana yang mau dibeli dan selesaikan sampai pembayarannya berhasil. Nanti cashback akan otomatis masuk ke akun Shopback kita saat transaksi sudah diverifikasi. Mudah kan? Yang bikin happy kalau sudah punya saldo cashback di Shopback, ini bisa dicarikan jadi pulsa atau bisa kita transfer ke rekening bank kita. Oh ya, minimum saldo untuk dicairkan itu 25.000 untuk jadi pulsa dan 50.000 untuk transfer ke rekening bank. Dengan belanja pakai cara tadi di aplikasi Shopback, tiap belanja itu jadi lebih hemat ya. Karena semua cashbacknya bisa dikumpulkan dan bisa dicairkan jadi uang tunai. Bisa dipakai buat liburan, staycation, ditabung, jadiin pulsa, buat investasi juga bisa, bebas ya. Nah, kalau belum punya, buruan aja deh download Shopback dari link yang ada dalam deskripsi di bawah dan masukin kode ini biar dapat bonus cashback 20.000 gratis kalau belanja di hari yang sama. Nah, udah paham kan? Sekarang kita lanjut lagi pembahasan foldable yang satu ini. Ya, mulai di tahun 2025 sampai saat ini tidak ada brand lain yang hadirkan sebuah flip smartphone ke Indonesia. Jadi kami nggak heran kalau Flip 7 ini akan menjadi smartphone flip terbaik 2025. Atau tepatnya mungkin satu-satunya smartphone flip keluaran 2025 yang resmi tersedia di Indonesia. Semoga sih ada yang bakal berusaha bersaing ya. Oke, kita lanjut. Samsung Galaxy Z Flip 7 series. Kenapa series? Karena series jadi ini memang bukan cuma satu smartphone saja sebetulnya diumumkan. Sebetulnya ada dua versi. Ada Flip 7 yang jadi versi paling atas dan ada juga Flip 7 FE ya atau FE. Nah, seri FE ini merupakan versi yang lebih terjangkau. Nah, untuk Z Flip 7 FE ini secara fisik tuh mirip banget sama Z Flip 6 tahun lalu. Spesifikasinya juga mirip, tapi ada perbedaan di SoC-nya. Kali ini pakai Exynos 2400. Nah, untuk yang satu ini belum ada info kapan akan dijual resmi di Indonesia. Jadi, untuk video kali ini kita akan fokus bahas Z Flip 7 aja.
Oke, Z Flip 7 untuk dimensi ada sedikit perubahan di lebar bodinya kalau dibandingkan Z Flip 6 yang sebelumnya itu 71,9 mm sekarang jadi 75,2 mm. Ini lumayan signifikan ya. Sementara untuk tinggi ada kenaikan sedikit dari Flip 6. Saat terbuka dari 165,1 mm jadi 166,7 mm. Saat terlipat dari 85,1 mm jadi 85,5 mm. Sedangkan dari segi ketebalan ini jadi lebih tipis. Saat terbuka dari 6,9 mm sekarang jadi 6,5 mm. Kalau dilipat dulu 4,9 mm sekarang jadi 13,7 mm. Nah, perubahan dimensi ini membuat saat digenggam smartphone ini tidak terasa terlalu kurus seperti dulu. Jadi ini akan berdampak juga ke ukuran layar utamanya yang ikut tambah lebar sedikit. Dari si bobot ini masih mirip ya di kisaran 187 atau 88 gram ya. Lalu untuk pilihan warna ada blue shadow, ada jet black, dan ada coral red. Oh, ini keren banget coral rednya. Dan untuk yang online eksklusif ada warna mint yang mirip dengan varian online Fold 7. Oke, Z Flip 7 ini punya perbedaan yang paling signifikan di desain layar cover. Nah, ini yang sangat signifikan. Sekarang dia jadi full screen sampai ke area modul kameranya juga terisi dengan layar. Ini disebut sebagai flex window, jadi tidak ada space kosong seperti di versi sebelumnya. Nah, untuk layar sendiri ukurannya 4,1 inci nih sekarang ya. Panelnya Super AMOLED pakai Corning Gorilla Glass Victus 2, resolusi 1048x948 pixel, refresh rate-nya bisa 60 atau 120 Hz ya. Ini peningkatan yang lumayan ya, karena Z Flip 6 kemarin tuh cuma 60 Hz aja untuk cover screen-nya. Untuk brightness tinggi juga nih ya, dijanjikan sampai 2600 nits dengan Vision Booster. Tentunya dengan layar cover yang pertama besar ini tampilan jadi makin lega. Elemen-elemen UI seperti tombol dan icon juga jadi lebih jelas. Selain layar lebih luas, Samsung juga menyamatkan beberapa fitur baru untuk cover screen ini. Sekarang filter-filter bisa diperlihatkan di cover screen juga kalau lagi foto ya gitu ya. Lalu zoom slider itu ada di cover screen. Lalu ada fitur flex cam juga dengan layar yang lebih besar ini. Samsung juga menyamatkan kendali kamera dengan detail yang lebih banyak dari sebelumnya. Lalu ada Infinity Flex Window untuk cover screen juga. Kini sekarang kita juga bisa akses Gemini via cover screen. Kemudian area sekitar kamera di cover screen-nya ini bisa dimanfaatkan sebagai indikator ya. Ada indikator merah untuk video, kuning untuk foto, dan untuk musik-musik lain tuh ada yang putih animasinya. Kemudian untuk animasi selfie juga jadi lebih jelas nih countdown-nya nih. Sekarang kita bahas ke ukuran layar utamanya. Kalau Flip 6 dulu di 6,7 inci, sekarang dia jadi 6,9 inci, lebih besar ya. Untuk panelnya sendiri masih sama, pakai Foldable Dynamic AMOLED 2X. Refresh rate-nya itu adaptif, janjinya 1 sampai 120 Hz. Untuk brightness itu dijanjikan sampai 2600 nits. Crease atau lipatan layar seharusnya jadi lebih baik dengan penggunaan hinge yang baru ya. Tapi ingat, tidak ada layar lipat yang benar-benar crease-nya tidak terlihat sama sekali ya. Semua yang dulu janjinya nggak kelihatan tetap kelihatan kok pada akhirnya. Oke, dari segi kamera, untuk kamera di layar utama ini masih pakai desain punch hole. Ini adalah kamera selfie 10 megapiksel fixed focus, perekaman videonya sampai 4K 60 fps. Sedangkan untuk kamera di bagian cover screen-nya itu masih sama, ada dua kamera. Yang pertama adalah kamera wide 50 megapiksel perekaman video up to 4K 60. Lalu ada kamera ultra wide 12 megapiksel fixed focus. Nah, ini belum autofocus ya. Menurut kami ini konfigurasi yang benar ya, kamera wide dan ultra wide, karena dua itu yang paling banyak kepake. Cuma sedikit berharap ini ultra wide-nya dapat 12 megapiksel autofocus seperti yang di Fold 7 aja. Ya, lanjut untuk konfigurasi kameranya masih sama seperti Flip 6, tapi ada dukungan lock dan 10-bit HDR untuk semua kamera. Nah, ini beda banget nih ya. Kalau mau lihat sampel kameranya, langsung aja kita coba yuk. Oke, jadi saya lagi nyobain kameranya Samsung Galaxy Z Flip 7 nih. Jadi yang lagi kalian lihat sekarang adalah kamera selfie-nya. Saya rekam di resolusi 4K 60 fps. Kamera selfie-nya ini tentunya ada di layar dalam ya, yang 10 megapiksel. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Dia bisa merekam di 4K 60 ya, asik banget nih. Dan fitur terbarunya adalah di sini dia sudah support perekaman video dengan HDR10+. Jadi harusnya dia bisa punya dynamic range yang lebih bagus lagi. Suara yang lagi kalian dengar sekarang juga suara langsung dari mikrofon smartphone-nya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal. Gimana suaranya teman-teman? Udah bagus belum? Kalau menurut saya pribadi sini udah bagus banget lah. Flagship Samsung mikrofon udah top class punya. Nah, kalau ini adalah contoh video dari kamera utamanya Samsung Galaxy Z Flip 7. Hasilnya seperti ini. Di 4K 60 fps ya. Dan menariknya di sini sudah bisa pindah langsung antar kameranya. Ini kamera utama. Kita pindah ke ultra wide. Hasilnya kayak begini nih. Nice. Dan dia juga bisa pindah langsung ke kamera selfie-nya. Dari segi stabilizer juga aman ya. Di 4K 60 fps juga stabil videonya. Untuk semua kamera bisa stabil tanpa terkecuali. Nice. Ngomongin autofocus, kalau untuk kamera utamanya dia bisa autofocus ya. Tapi untuk kamera lainnya masih fix fokus. Misalnya kamera ultra wide, dia masih fix fokus.
Untuk kamera selfie-nya juga masih fix bagus. Tapi paling nggak kualitasnya gimana ya teman-teman? Kalau menurut saya sih udah bagus banget lah. Oke, jadi itu dia sampel kameranya Samsung Galaxy Z Flip 7. Emang masih sedikit ya teman-teman. Waktu kita juga terbatas banget untuk nyobain kameranya ini. Kalau memang kalian punya pertanyaan spesifik mengenai kameranya, komen aja. Nanti siapa tahu akan saya jawab di video review lengkapnya. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Lanjut untuk spesifikasi internal, kali ini Samsung memutuskan untuk pakai SoC Exynos 2500 ya. Dan ini untuk seluruh dunia ya, harusnya seluruh dunia pakai 2500, tidak ada pengecualian. Sebelum kalian protes atau mau mendang-mending, jangan terlalu meremehkan Exynos yang baru. Sejak kemarin kami nguji S24 Plus yang pakai Exynos 2400, udah kelihatan banget kalau pakai Exynos itu bisa bagus juga. Bahkan dari segi baterai dan suhu bisa beres juga. Kita harus uji dulu lebih lanjut si Exynos 2500 ini sebelum menyimpulkan seperti apa performanya. Oke, lanjut untuk cooling sistemnya, ukuran masih sama dengan pendahulunya dan tentunya pakai vapor chamber, tapi ada peningkatan di kemampuan transfer panasnya. Nah, untuk opsi RAM dan storage juga masih sama dengan pendahulunya, ada yang 12256 dan ada yang 12512. Dari si baterai ada peningkatan dari yang sebelumnya 4000 mAh di Fold 6 sekarang jadi 4300 mAh. Jadi ini mendekati kapasitas baterainya Fold 7 ya. Kemudian kemampuan chargingnya ini masih sama up to 25 watt meskipun tetap ya tanpa charger di paket penjualan. Lalu untuk hinge juga ada upgrade, bisa dilihat dibanding hinge-nya Flip 6 kemarin yang sekarang terlihat lebih kecil sedikit, dan saat kami coba buka tutup juga terasa lebih solid yang satu ini. Celah saat kondisi terlipat juga nggak kelihatan, kedua sisi juga bisa tertutup dengan sangat rapat. IP rating masih sama di IP48, angka 8 berarti aman kalau nggak sengaja kecebur dalam air, angka 4 berarti ya kalau ada debu-debu besar masuk atau partikel besar itu nggak bisa masuk gitu. Untuk OS, Z Flip 7 series hadir dengan One UI 8 berbasis Android 16 out of the box ya. Belum lama nih One UI 7 hadir, tahu udah ada versi 8 aja nih, cepet banget ya. Menurut Samsung, One UI 8 ini ditujukan untuk pengalaman unik di smartphone foldables ya. Selain itu ada juga penyederhanaan versi UI juga, karena dari versi sebelumnya ketika Foldable Z Series rilis, seri One UI-nya jadi 511, 611. Nah sekarang Samsung memutuskan untuk ganti angkanya jadi lebih sederhana. Nah untuk update OS, Z Flip 7 Series akan mendapatkan 7 kali versi Android dan 7 tahun security update. Oke, spesial untuk Flip 7 sekarang sudah ada fitur Samsung DeX. Ya, permintaan kita semua dikabulkan sama Samsung. Kita bisa memakai via kabel USB-C maupun secara wireless juga. Akhirnya ada DeX juga. Ada juga fitur Knox Enhanced Encrypted Protection atau KEEP ya, dengan secure Wi-Fi with quantum resistant encryption biar lebih aman HP-nya. Nah, untuk fitur AI belum ada yang benar-benar baru banget. Fitur AI di sini merupakan perbaikan atau enhancement lah dari sebelumnya, seperti Now Brief, Now Bar, dan Gemini Live yang sekarang lebih dioptimalkan untuk foldable ya. Nah, AI-nya bayar nggak nih? Dulu kan pada ribut ya, 2025 katanya Galaxy AI udah nggak gratis lagi. Ini udah 2025, kok masih belum bayar juga ya? Oh ya sudahlah ya. Apakah sudah ada fitur Galaxy AI yang tadinya tidak berbayar jadi sekarang berbayar? Nah, kalau tanya sampai kapan, pihak Samsung juga belum bisa menjawab soal pertanyaan yang satu ini ya. Belum ada pernyataan dari mereka. Tapi yang jelas setahu kami, kalau bisa gratis terus, mereka akan bikin gratis terus sih harusnya ya. Oke, lanjut untuk Flip Suite Case. Nah, di sini karena ada perubahan dari segi dimensi, kita harus beli Flip Suite Case terbaru. Tidak bisa pakai Flip Suite Card versi sebelumnya untuk Flip 7 ini. Tapi itu lebih karena ukuran ya. Nanti kita coba deh, kalau kita pakai case yang baru tapi pakai card yang lama, bisa nggak? Ya walaupun nih jadi kekecilan di tengah. Oke, sekarang kita mari beralih ke harganya. Oke, Z Flip 7 tersedia dalam dua tipe, 12256 di harga 17.999.000 dan yang 12512 dengan harga 19.999.000. Nah, untuk keluarga foldable Z series terbaru ini selama masa pre-order 9 sampai 31 Juli 2025 akan dapat
Bonus-bonus nih, ada free memory upgrade senilai 3,5 juta. Jadi, beli Flip 7 yang 12256 itu dapat yang 12512. Jadi udah lah ya, semua yang pre-order itu kalian akan bayar di harga terendahnya 17,999 dan akan dapat yang 12,512 otomatis karena kan langsung free upgrade. Lalu ada bank cashback senilai 3 juta rupiah. Lalu ada trade-in cashback senilai 1,5 juta rupiah. Ada penawaran purchase with purchase senilai hingga 700 ribu rupiah. Lalu ada proteksi Z Premier Service untuk proteksi hingga 3 tahun. Nah ini di sini ya, 1 tahun pertama itu di cover semua kerusakan termasuk kelalaian pengguna. Ya kalian jatuhin juga diberesin tuh ya dalam tahun pertama. Lalu dalam 2 tahun pertama kalau kerusakan terjadi di layar itu akan di cover penuh dan kita akan maksimum bisa dapat 2 kali penggantian layar dalam 2 tahun pertama ya. Kemudian selama 3 tahun penggantian screen protector itu bisa kita lakukan tanpa limitasi. Ya udah ketukuk-tukuk udah jelek dikit ganti bisa. Nah pada dasarnya total keuntungan bagi konsumen yang melakukan pre-order Galaxy Foldable itu bisa senilai 8,7 juta rupiah. Dan bagi konsumen yang sudah melakukan registrasi Samsung Reservation Plus mulai tanggal 24 Juni hingga 9 Juli sebelum periode dibuka, itu kalian akan mendapatkan tambahan potongan harga sebesar 1,5 juta rupiah. Oke, dengan peringatan yang diberikan, apakah ini berarti pengguna Flip sebelumnya akan cocok untuk upgrade? Nah, kita harus tes lebih lanjut sepertinya ya. Tapi dari first impression, harusnya kalau pengguna Z Flip 5 ke bawah akan pas banget buat upgrade. Nah, kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Tulis pendapat di kolom komentar ya. Dan untuk pengujian lengkapnya, nantikan saja di YouTube-nya Jagat Review. Nah, pastikan saja kalian sudah subscribe biar nggak kelewatan, oke? Ya, jadi menurut kalian bagaimana si Samsung Galaxy Z Flip 7 ya? Ya, tulis deh komentar kalian. Nanti kita juga akan review lebih lengkap lagi. Jadi kita juga butuh tahu kalian maunya ini dites ngapain aja. Oke? Tulis di kolom komentar. Sampai sini dulu, saya Irfan, Jagat Review TV.